Anda. Berarti sudah berapa rakaat, Bu? 1 rakaat. Ada berapa tadi? 75. Begitu sampai seterusnya nanti. Berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat, baru baca tasbih bareng. Berapa tadi? 15. Kemudian ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, kemudian duduk 10, sujud 10, kemudian ini kan kita 2 kali salam tadi kan? Baca dulu, boleh Ibu baca sebelum baca at-tahiyatul, boleh sesudah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai nanti fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu, baca tasbih tadi kan masih kurang tadi 10 lagi. Jadi baca tadi 10 baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang kurang jelas? Silakan ditanya. Paham? Kemudian Bu, nanti kalau kita sesudah sholat Isya, jangan sampai tinggalkan Ba'diyah Isya. Lebih besar pula pahala Ba'diyah Isya pada sholat tasbih lagi. Jangan salah kabrah pula. Karena Ba'diyah Isya itu adalah bagian daripada sholat sunnah rawatib. Jadi jangan nanti karena mengejar tasbih mau istirahat dulu, luruskan kaki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Babus Salam yang insyaallah kita semua dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan, baik mulai daripada puasa, kemudian sholat, dan nantinya sholat tasbih, mudah-mudahan itu semua bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seputar sholat tasbih ini walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan hadisnya ini lemah, tapi setelah dilihat dari berbagai jalur bahwa hadis ini naik derajatnya menjadi hasan, jadi hasan li ghairi, dan boleh diamalkan. Terkait dengan keutamaan sholat tasbih ini, ibu bapak yang dimuliakan Allah, seandainya dosa kita ya sebanyak pasir di lautan, berapa banyak pun dosa kita, insya Allah dengan sholat tasbih ini dosa kita itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kata Rasulullah ketika beliau mengatakan kepada pamannya Abbas, lakukanlah sholat 4 rakaatin, 4 rakaat. Jadi kenapa disebut dengan sholat tasbih? Karena di dalam sholat itu kita banyak membaca tasbih. Ini yang keberapa kali dikerjakan? Oh, baru pertama. Tasbihnya dapatkan Bu, yang biasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jumlah tasbihnya sebanyak 300 kali. 1 rakaat sebanyak 75. Jadi kali 4 300. Agak lama sedikit Bu. Jadi kalau misalnya nanti sudah rada-rada goyang engselnya, duduklah, salah dulu. Apalagi sesudah kenyang pula nih kan. Agak lama Bu. Jadi
nanti saya praktekkan supaya tidak canggung ya. Kemudian solat tasbih ini boleh dikerjakan 4 rakaat sekali salam, tapi tidak pakai tahiyat awal, langsung nanti tahiyat akhir. Lalu kata Rasulullah, cuma yang lebih aku sukai itu dikerjakan dua-dua supaya ada jedanya sedikit, bisa luruskan kaki dulu nanti istirahatnya. Jadi solat tasbih ini dia sunnah dia. Jadi nanti kita ambil yang 2 rakaat lah ya, 2 rakaat kemudian salam, lalu kita sambung 2 rakaat lagi. Jangan nanti sesudah rakaat ibu pulang. Itu belum salat tasbih namanya itu. Dia harus sampai 300 Pak, baru salat sunat tasbih namanya. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti biasa nanti ya, sama seperti biasa. Niatnya kalau tak dapat bahasa Arab boleh bahasa Indonesia. Niatnya dalam hati, usolli sunnat tasbih rakaataini. Kalau ibu bapak makmuman lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Tak pun disebut sebagai makmum, Allah sudah tahu itu sebagai makmum ibu itu. Jadi sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sama kita seperti sholat biasa. Takbir, kemudian imam membaca doa iftitah, kemudian membaca ayat. Nah, sesudah membaca ayat itu nanti baru kita baca tasbih. Bentar lagi kita praktekkan. Kemudian solat sunat tasbih ini sebelum kita praktekkan, kata Rasulullah, kalau misalnya kalian kuat, mampu, sanggup lakukan sekali sehari, berarti dalam sehari sekali. Kalau tolok di awal, tahu tolok enggak? Mampu. Kalau misalnya tidak mampu sekali sehari, sekali dalam 1 pekan. Di sini dibilang Jum'ah, berarti dalam seminggu sekali. Enggak juga bisa sekali seminggu, sekali sepekan, sebulan. Enggak juga sekali sebulan, sekali setahun. Tidak juga sekali setahun, sekali seumur hidup. Mudah-mudahan kalau memang belum pernah, inilah tu. Meninggal awak besok pagi, insya Allah diampuni Allah dosa kita. Ini yang meninggal besok nak. Ini kalau sudah makan ni harus relax sikit. Kalau enggak, ngantuk nanti ini. Apalagi sambalnya enak-enak nampak tadi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah sebagai gambaran ya malam nisfu Sya'ban ini. Jadi apa kata Rasulullah, pada malam nisfu Sya'ban, lailatan nisfi min Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita hambanya. Bukan berarti di bulan lain tak diperhatikan Allah, cuma pada malam ini Allah berikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya, dan Allah ampuni dosa mereka kecuali 2. Yang pertama, orang-orang yang musyrik. Orang musyrik itu yang mensekutukan Allah. Yang kedua, yang tak diampuni Allah malam ini, musahin. Musahin itu apa tu Ustaz? Tidak mau berdamai. Jadi kalau ada silang pendapat, maafkanlah dosa dia tu, maafkanlah salah dia malam ni. Nanti sesudah pulang, kalau ibu yang salah, minta maaf ke suami, suami ke istri, tetangga begitu juga, supaya jangan sia-sia solat sunat tasbih ini kita kerjakan. Mau kan Bu? Insya Allah di sini tidak ada musuh-musuh, orang-orang baik semua ni. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin kalau ada pertanyaan tanya ya. Mungkin ada yang tak tersampaikan sampai nanti, silahkan ditanya ya. Itu dia pelaksanaan. Dan kemudian solat tasbih ini Ustaz kapan dikerjakan? Boleh dikerjakan kapan saja, asal jangan dikerjakan pada waktu yang diharamkan. Mana waktu yang diharamkan? Sesudah solat asar.
Karena sesudah sholat asar tak ada sholat lagi. Kecuali ibu dari rumah sampai ke masjid ni, tahiyatul masjid tu boleh. Kalau sholat biasa saja, sholat ibu di rumah sesudah sholat asar tidak boleh. Itu waktu yang diharamkan. Yang kedua, yang tidak boleh dikerjakan sesudah selesai sholat subuh. Sesudah selesai sholat subuh tak ada sholat lagi, kecuali sholatnya waktu sholat waktu syuruk. Itu beda tu. Kalau sesudah waktu syuruk, kerjakanlah dia. Bisa dipahami, Bu? Nah, saya praktekkan ya. Ini kameramen jalan-jalan dulu. Jadi begini, Bu. Nanti entah saya imam, entah Akbar atau Ustaz Sabri namanya. Ustaz Saiful. Ustaz Saiful. Tambah lu namanya malam nisfu Sa'ban dah. Jadi ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, seperti biasa ya. Usolli sunnatat tasbih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi nanti Allahu Akbar. Jadi imam baca dia nanti doa iftitah, kemudian dia baca Al-Fatihah. Nah, kemudian ketika nanti imam membaca ayat pendek, jadi ayatnya nanti tidak usah panjang-panjang, pendek aja. Nanti ibu sampai pula surat Al-Baqarah, tumbang jemaah nanti. Lama nih, Bu, lama. Jadi saya baca nanti sesudah baca Allahumma ba'id boleh, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Kemudian nanti dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai nanti waladdallin amin. Kemudian dibacalah ayat, boleh nanti alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir sampai akhir. Nah, selesai itu barulah dibaca tasbih sebanyak 15 kali. Nah, dari baca 15 kali, boleh hitung pakai tangan nanti. Ini 1, 2 boleh. Tapi jangan bersuara, batal sholat nanti. Hitung pakai jari sendiri. Gitu. Sebanyak 15 kali. Sudah Bu? Nah, selesai itu baru ruku. Allahu Akbar. Seperti biasa dulu, baca dulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sesudah ibu baca itu 3 kali, baru baca 10 kali tasbih tadi. Ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tasbih lagi. Ada berapa? 15 tambah 10, 25 baru. Sudah selesai itu baru i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Baca dulu seperti biasa. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Baru baca balik tasbih 10 kali. Sudah 35. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Sujud, baca dulu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sesudah dibaca 3 kali, baru baca tasbih balik 10 kali. Sudah 10 kali, baru duduk. Nih. Ada berapa tadi, Bu? 45. Baru baca balik Rabbighfirli warhamni wajburni sampai akhir. Baru baca balik tasbih 10 pula. Sudah. Nah, ada berapa? 55. Baru sujud balik. Allah. Baca balik tadi subhanarabbiyal a'la. Baru dibaca tasbih 10 kali. Udah berapa, Bu? Nah, nanti kan kita mau berdiri tuh. Jadi sebelum berdiri, duduk istirahat namanya itu. Allahu Akbar. Jangan langsung berdiri. Duduk dulu. Karena baru 65 tadi kan? Bacalah langsung. Karena sudah duduk istirahat kan tak ada bacaan tuh. Langsung tasbih baca 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Sudah berapa? 75. Baru takbir lagi. Allahu Akbar.
baru seperti biasa 2 takbirnya. Dan takbir boleh itu. Kalau tidak takbir nanti tidak tahu orang di belakang imam itu udah berdiri. Sujud dia kan duduk istighfar tadi itu. Boleh takbir, boleh untuk sebagai pemberitahu, penanda. Berarti sudah berapa rakaat, Bu? 1 rakaat. Ada berapa tadi? 75. Begitu sampai seterusnya nanti. Berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat, baru baca tasbih bareng. Berapa tadi? 15. Kemudian ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, kemudian duduk 10, sujud 10, kemudian ini kan kita 2 kali salam tadi kan. Baca dulu, boleh ibu baca sebelum baca at-tahiyatul, boleh sesudah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai nanti fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu, baca tasbih tadi kan masih kurang tadi 10 lagi. Dari baca tadi 10 baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang kurang jelas? Silakan ditanya. Paham? Kemudian Bu, nanti kalau kita sesudah sholat Isya, jangan sampai tinggalkan Ba'diyah Isya. Lebih besar pula pahala Ba'diyah Isya pada sholat tasbih lagi. Jangan salah kabrah pula. Karena Ba'diyah Isya itu adalah bagian daripada sholat sunnah rawatib. Jadi jangan nanti karena mengajar tasbih mau istirahat dulu, luruskan kaki dulu, lupa dia Ba'diyah. Ba'diyah Isya dulu, baru kita sholat sunat tasbih. Pikir-pikirlah Bu menjelang Isya nanti. Pinggang. Kalau sanggup berdiri, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak sanggup, bawa duduk. Kira-kira aja lah nanti sama ibu. Kayak mana membedakannya nanti Ustaz kalau duduk? Ibu bedakan aja nanti. Bisa seperti itu. Tapi insya Allah tidak lama nanti. Setengah jam, pelan-pelan aja. Sesudah sholat mungkin ada bandrek enggak untuk jemaah? Enggak ada. Bandrek beli sendiri masing-masing. Gitulah Bu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ayat pertama nanti bebas, tidak ada ditentukan apa ayat yang dibaca. Boleh al-takasur, boleh al-hakumut takasur, kemudian boleh al-asr, boleh al-ikhlas, kemudian boleh an-nas. Gimana ibu-ibu? Bisa dipahami ya? Ayah silakan. Nanti Ustaz ya sebagai imam bacaan Al-Fatihah sama ayat. Ya, dijaharkan nanti. Boleh dijaharkan, enggak masalah. Ya, kita kan karena mengikuti imam, kadang bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita kan enggak sama, kadang mungkin baru 9. Ya karena kita ikut imam, lanjut aja. Jadi gini, jangan sampai, makanya imam itu harus sabar. Jangan sampai nanti mementingkan diri sendiri. Enggak dapat jemaah nanti. Imam sudah 15, jemaah masih 10. Dan bagaimana kalau macam tu Ustaz? Boleh diganti. Kapan diganti? Nanti pas tahiyat terakhir. Kan gitu. Tapi ingat enggak ibu berapa tinggal tadi? Itu masalahnya tu. Kalau misalnya lupa ya, sudah perkiraan kita, perasaan kita udah 15. Tapi ternyata hitungan sebenarnya masih 14. Itu kan di luar kemampuan kita. Kan begitu. Yang penting ibu jujur saja. Alah tu. Ada nak masuk cerita dulu. Ingat Bu ya, kalau tak sempurna itu belum salat sunat tasbih namanya. Dia harus lengkap 300. Kalau balabia, jen balabia, ini 300-nya Pak. Jen balabia. Makanya Pak dihitung saja pakai tangan kan bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Bisa. Berarti kalau sudah pertama saya imam sudah. Gini aja Bu ya. Berarti di yang
imam. Apanya Bu? Iya, diam. Jangan langsung. Semuanya kita Iya, semua diam. Jadi praktekannya. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesudah baca itu imam, barulah semua membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti kalau tidak saya imamnya Ustaz Akbar, kalau tidak Ustaz Hamdan, kalau tidak Ustaz Saiful. Nanti ingat-ingat ya, jangan cepat-cepat nanti. Beko ada cukup ini mau balik beko. Itu. Antum imam nanti nak. Oh. Jadi gitu Pak ya. Kalau misalnya agak apa, luruskan kaki dulu sebelum sholat. Ada lagi pertanyaan sebelum kita sholat? Kalau nggak ada kita tutup, luruskan kaki dulu. Berarti apa yang bagian yang berdiri ini 15? 15. Selainnya 10. Pas 75 aja. Asal berdiri 15. Sebelum rukuk, ya sebelum rukuk. Pas 75. Sebelum rukuk 10. Saya ulang balik lagi ya. Allahu Akbar, berdiri 15. Rukuk 10. I'tidal 10. Sujud pertama 10. Kemudian duduk apa nih? 10. Kemudian sujud lagi 10. Nah, sebelum kita berdiri duduk istirahat tadi, Allahu Akbar, duduk dulu 10. Sesudah 10 baru berdiri lagi. Pas 75. Jelas Bu ya? Asal ibu jangan main kode-kode dengan tetangga ibu nanti. Itu batal solat nanti itu. Tak jadi solat. Lah Bu? Nah, paham ya? InsyaAllah paham, mudah-mudahan sama-sama kita kerjakan dengan khusyuk nanti. Ini saja dulu. Menjelang waktu Isya masih ada 3 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.